Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, sekilas tentang sejarah Tanah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelum abad ke-17 di Tanah Tungkal ini sudah berpenghuni seperti Merlung, Tanjung Paku, Suban, yang sudah dipimpin oleh seorang Demak, jauh sebelum datangnya rombongan 199 orang dari Pariang Padang Panjang yang dipimpin oleh Datuk Andiko dan sebelum masuknya utusan Raja Johor. Kemudian memasuki abad ke-17 ketika itu daerah ini masih disebut Tungkal saja, daerah ini dikuasai atau di bawah pemerintahan Raja Johor. Di mana yang menjadi wakil Raja Johor di daerah ini pada waktu itu adalah orang Kayodepati. Setelah lama memerintah orang Kayodepati pulang ke Johor dan ia digantikan oleh orang Kayo Syah Bandar yang berkedudukan di Lubuk Patai. Setelah orang Kayo Syah Bandar kemudian digantikan lagi oleh orang Kayo Aryo Santiko yang berkedudukan di Tanjung Agung, Lubuk Patai, dan Datuk Bandar Dayah yang berkedudukan di Batu Ampar. Daerahnya meliputi Tanjung Rangas sampai ke hilir Kuala Tungkal atau Tungkal Ilir sekarang. Memasuki abad ke-18 atau sekitar tahun-tahun 1841 sampai tahun 1855 Tungkal dikuasai dan di bawah pemerintahan Sultan Jambi yaitu Sultan Abdul Rahman Nasaruddin. Pada saat itu Kesultanan Jambi mengirim seorang pangeran yang bernama Pangeran Badik Uzaman ke Tungkal yaitu Tungkal Ulu pada saat sekarang. Kedatangannya disambut baik oleh orang Kayo Aryo Santiko dan Datuk Bandar Dayah. Setelah terbukanya kota Kuala Tungkal maka semakin banyak orang mulai datang, sekitar tahun 1920 dari suku Banjar yang berimigrasi dari Pulau Kalimantan melalui Malaysia. Mereka ini berjumlah 18 orang yaitu Haji Abdul Rashid, Hasan, Sitamin gelar Pak Awing, Pak Jenang, Belacan gelar Kuawer dan Buaji. Kemudian mereka ini berdatangan lagi dengan jumlah agak lebih besar yaitu 65 orang yang dipimpin oleh Haji Anwari dan iparnya Haji Baharudin. Rombongan 56 orang ini banyak menetap di Bramitam kanan dan Bramitam kiri. Selanjutnya datang lagi dari suku Bugis, Jawa, suku Donok atau suku Laut yang banyak hidup di pantai, laut, dan China serta India yang datang untuk berdagang. Pada tahun 1901 Kerajaan Jambi takluk keseluruhannya kepada pemerintahan Belanda termasuk Tanah Tungkal khususnya di Tungkal Ulu yang Kontelleir Jenderalnya Herkat Idukan di Pematang Pau. Sehingga pecahlah peperangan antara masyarakat Tungkal Ulu dan Merlung dengan Belanda. Karena mendapat serangan yang cukup berat akhirnya pemerintah Belanda mengundurkan diri dan hengkang dari wilayah itu. Peperangan itu dipimpin oleh Raden Usman anak dari Badik Usman. Raden Usman kemudian wafat dan dimakamkan di Pelabuhan Dagang. Selanjutnya muncullah pemerintahan Kerajaan Lubuk Patai yang dipimpin oleh orang Kayo Usman Lubuk Patai kemudian membentuk pemerintahan baru. Pada waktu itu dibentuklah oleh Haji Muhammad Dahlan orang Kayo yang pertama dalam penyusunan pemerintahan yang baru. Orang Kayo pertama ini pada waktu itu masih diintip dan diserang oleh rombongan dari Jambi. Ia diserang dan ditembak di rumahnya lalu patah. Maka bernamalah pemerintah itu dengan pemerintahan Pesirah Patah sampai zaman kemerdekaan. Dusun-dusun pada pemerintahan Pesirah Patah dan asal mula namanya adalah Dusun Lubuk Kambing tadinya berasal dari Benaluh dan Lingkas. Dusun Sungani Rotan tadinya berasal dari Dusun Timong Dalam. Dusun Ranatu Benar tadinya berasal dari Riak Runai dan Air Talun. Dusun Pulau Pauh tadinya berasal dari Kampung Jelmu Pulau Embacang. Dusun Penyambungan dan Lubuk Terap berasal dari suku Teberau. Dusun Merlung tadinya berasal dari suku Pulau Ringan yang dibagi lagi dalam beberapa suku yaitu Pulau Ringan, Kebon Tengah, Langkat, Aur Duri, Kuburan Panjang, Gemuruh, dan Teluk yang tunduk dengan Demong. Dusun Tanjung Paku tadinya berasal dari Tanggalarik.
Dusun Rantau Badak tadinya berasal dari Dusun Lubuk Lalang dan Tanjung Kemang. Dusun Mudo tadinya Talang Tungkal dan Lubuk Patai. Dusun Kuala Dasar yang pada waktu itu belum lahir adalah Dusun Pecang Belamo. Dusun Badang tadinya berasal dari Badang Lepang di dalam. Dusun Tanjung Tayas tadinya berasal dari Bumbung. Dusun Pematang Pau. Dusun Batu Ampar yang sekarang menjadi pelabuhan dagang. Dusun Taman Raja tadinya bernama Pecan atau Pasar dari Kerajaan Lubuk Patai. Kemudian disebut Taman Raja karena dulunya merupakan tempat pertemuan dan musyawarah Raja Lubuk Patai dan Raja Gagak. Dusun Suban tadinya Tanjung Jeting dan Lubuk Lawas. Dusun Kampong Baru. Dusun Tanjung Bojo. Dusun Kebun. Dusun Tebing Tinggi, Dusun Teluk Ketapang, Dusun Senyerang, Marga Tungkal Ulu Pesirahmet. Pahrudin, 195 zaman pemerintahan orang Kayo Haji Muhammad Dahlan berakhir sampai sekitar tahun 1949, kemudian berubah gelar orang Kayo menjadi Pesirah sekitar tahun 1951. Sebelum Kabupaten Dati II Tanjung Jabung terbentuk berada dalam kewedanaan Tungkal yang memimpin beberapa pesirah. Adapun para pesirah di tanah Tungkal ini dahulunya adalah 1953, Pesirah Daeng Ahmad anak dari Haji Dahlan, tahun 1953 sampai tahun 1959. Pesirah Zikuan Tayeb tahun 1959 sampai tahun 1967. Pada tahun 1969 masa transisi perubahan marga Syafi'i Maturidi, tahun 1969 sampai tahun 1973, Adnan Ma'ruf tahun 1974 sampai tahun 1982, marga Tungkal Ilir Raden Syamsuddin, Pemaraf Muhammad Jamin Pesirah, Haji Brahim Pesirah, Ahmad Pesirah, Asmuni Pesirah, dan Haji Muhammad Taher. Seiring bergulirnya perkembangan zaman berdasarkan keputusan Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk Pulau Sumatera di Kota Bukit Tinggi, Sumber pada tanggal 15 April tahun 1946, maka Pulau Sumatera dibagi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Pada waktu itu daerah kepresidenan Jambi terdiri dari Batanghari dan Sarolangun Bangko, tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958 pada tanggal 6 Januari tahun 1956 Kepresidenan Jambi menjadi Provinsi tingkat 1 Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 1965 wilayah Kabupaten Batanghari dipecah menjadi 2, yaitu Kabupaten Dati II Batanghari dengan ibu kota Kenaliasam, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung dengan ibu kotanya Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 10 Agustus tahun 1965 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965, yang terdiri dari Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Muara Sabak. Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya era desentralisasi daerah, di mana daerah diberi wewenang dan keleluasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 tanggal 4 Oktober tahun 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi 2 wilayah, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten Induk dengan ibu kota Kuala Tungkal dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Kabupaten hasil pemekaran dengan ibu kota Muara Sabak,
Mungkin hanya itu yang saya ketahui tentang sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal. Saya mohon maaf jika ada yang salah, benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk dukung channel Misteri Official dengan cara tekan tombol subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.